Ada orang yang layak jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, tapi gayanya tidak seperti gaya calon presiden. Bukan gaya elit. Bukan gaya elit, gayanya adalah rakyat. Itu kan berarti dia membawa keunikan juga, cuma keunikan kebaikan. Lebih esensial. Sensasinya itu ada esensinya. Pertanyaan berikutnya, siapa lagi mau nanya? Mungkin kita belakang dulu ya. Perempuan. Oke. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih sebelumnya Pak Budiman. Perkenalkan saya Vandana Pak. Vandana. Ya, saya ini kan juga termasuk ke dalam generasi Z ya Pak, yang istilahnya memang generasi yang selama kehidupan kami itu dikelilingi oleh teknologi Pak. Dan memang dari generasi kami ini kan sedang mengagung-agungkan yang namanya artificial intelligence Pak, atau ya kecerdasan buatan. Nah sebenarnya kan untuk kecerdasan buatan ini ada pro dan kontra ya Pak di kalangan masyarakat. Ada yang bilang pro dan kontra. Pro dan kontra. Ya, ada yang bilang bahwa artificial intelligence ini menyebabkan generasi kami menjadi lebih apatis dan lain-lainnya seperti itu Pak. Nah mungkin dari saya izin untuk meminta pandangan Bapak tentang artificial intelligence ini terhadap nilai-nilai demokrasi kita gitu Pak. Mungkin dari saya gitu aja. Saya suka nih anak-anak muda ini ngajuin pertanyaan-pertanyaan. Generasi kalian ini adalah generasi yang ukuran kekerenannya bukan pada kemampuan jawab dengan benar. Kalau generasi saya, menjawab persoalan dengan benar itu keren. Karena sumber informasinya terbatas. Terus bisa tahu sebuah persoalan dan menjawab dengan benar itu keren. Kalau generasi teman-teman jawab dengan tepat itu nggak keren, karena Anda bisa dapat jawabannya dimanapun di handphone Anda kan. Generasi kalian dituntut untuk punya kemampuan mengajukan pertanyaan dengan tepat, bukan menjawab dengan tepat. Menjawab dengan tepat itu nggak keren. Mengajukan pertanyaan dengan tepat itu keren. Bagus di Rizal dan Vandana pertanyaan. AI, Artificial Intelligence. Apa dampaknya buat demokrasi, Mas? AI. Akan bisa membuat demokrasi lebih akurat pilihan-pilihannya, asal dipakai dengan benar. Kebijakan-kebijakan publiknya akan lebih akurat dan tepat dan cepat mengatasi masalah sosial, cepat dan tepat. Problem masyarakat atau generasi teman-teman nih, problem kami adalah kesusahan, difficulty, itu problem kami, hardship, problem kami. Problem generasi kalian bukanlah kesusahan, kemudahan. Hidup terlalu mudah, itu problem kalian. Iya. Generasi kalian problem adalah kurangnya informasi, problem generasi kalian adalah membludaknya informasi. Iya. Termasuk kecampur juga sama misinformasi, disinformasi. Ya, apapun itu. Nanti ada turunnya di sana. Iya. Tapi problem kalian adalah banyaknya informasi, problem kami kurangnya informasi. Iya. Problem saya itu ibaratnya problem orang nggak punya pacar, problem kalian adalah problem punya banyak pacar. Saya pernah ngomongin ke kepala desa juga sih. Waktu undang-undang desa belum jadi, Mas, tau perjuangan undang-undang desa dong. Bingung dong kami, 200 juta rupiah per tahun bisa buat apa untuk desa kami. Ada satu kepala desa di Gunung Kidul ngomong, waktu saya masih berjuang untuk undang-undang desa. Perjuangan undang-undang desa, 200 juta rupiah kami bisa bangun apa di desa kami. Terus undang-undang desa itu jadi, suatu saat ketemu dengan kepala desa itu lagi. Mas, perjuangan lagi dong, kenapa? Apa lagi diperjuangkan? Kami bingung nih, dapat 2 miliar per tahun untuk apa aja uangnya? Dia sama-sama bingung. Kurang uang bingung, kebanyakan uang bingung. Waduh, sama dengan bapak, dulu nggak punya pacar, sekarang istrinya banyak. Sama-sama bingung, sama-sama bingung. Cuma ya, yang bingung kedua bingung lebih enak. Problem kami, generasi saya, adalah ketidaktepatan. Karena semua hal itu pakai asumsi. Kira-kira gini nggak ya solusinya ya? Hanya analisis. Problem kalian adalah terlalu tepatnya semua hal, sehingga kurang nuansa. Jadi semakin robot gitu, Mas? Ya, semakin robotik. Oke. Problem kami adalah dari ketepatan. Lambat. Aduh, lambat banget sih segala sesuatunya nih. Berapa cepat ini? Problem kalian adalah terlalu cepat. Padahal problem yang selesai selalu terlalu. Karena suatu problem selesai, itu akan melahirkan problem baru, benar nggak? Apapun itu.
problem saya nggak ada kebebasan. Tapi Rizal bilang, sekarang udah bebas, muncul problem baru. Inflasi kebebasan. Jadi ingat ya, ini hukum dunia nih, hukum dunia ya. Hukum dunia adalah ketika kamu menyelesaikan satu problem, ya problem lama bisa selesai, kalian pasti melahirkan problem baru. Seperti melahirkan kebutuhan baru. Nah, problem kalian, problem saya lambat dipecahkan. Tapi at least saya punya banyak waktu belajar dan tidak terburu-buru dapat problem baru. Problem pada kalian adalah karena problem lama cepat diselesaikan, maka problem baru pun muncul dan nggak diselesaikan. Sehingga harus belajar lagi, sehingga harus cepat lagi. Selesai muncul problem baru lagi. Jadi sebenarnya teman-teman tuh hidupnya itu lebih bergolak, fluktuatif. Karena muncul problem baru. Sebentar kita nunggu setahun, 10 tahun selesai baru muncul problem baru. Kalau kalian enggak, problem selesai dalam waktu seminggu muncul problem baru. Nah, ini masalah kalian. Nah, bukan ini akhir jadi masalah kita semua ya. Bukan cuma generasi milenial. Bedanya kami pernah hidup di zaman yang lain sehingga bisa membandingin. Ketika menjadi orang yang menghadapi problem yang lambat dipecahkan dan hidup juga di masyarakat yang segala sesuatunya cepat dipecahkan. Kami pernah hidup dalam masyarakat yang miskin informasi, sekarang juga ngerti juga masyarakat yang kaya informasi. Nah, sehingga gini, AI, Artificial Intelligence, sebenarnya kalimat itu, istilah AI itu nggak tepat. Kalau mau pakai istilah tepat, AII, Artificial Individual Intelligence. Karena namanya AI itu, kecerdasannya adalah kecerdasan luar biasa yang mengoptimalisasi dan mengalahkan kecerdasan individu. Kecerdasan Rizal, kecerdasan kamu, kecerdasan teman-teman menyelesaikan masalah apa? Sosial. Kemampuan individuku dulu segini, cuma 6. Tapi dengan dibantu AI, kemampuan individumu meningkat jadi 10. Kamu sebagai individu cepat menyelesaikan problem, entah problem individu atau problem sosial. Jadi AI itu dibangun, algoritma adalah untuk mengoptimalisasi kecerdasan individu orang. Oke? Ketika individu masing-masing ditemani oleh AI dengan algoritmanya, apa yang bisa mengalahkan kecerdasan individu yang sangat melonjak? Nah, ada lagi problem baru lagi. Dulu problem kita kurang cerdas. Problem zaman saya kurang cerdas. Problem zaman kalian adalah kalian terlalu cerdas. Problem tiap individu di era sekarang adalah terlalu cerdas karena dibantu AI, apalagi dengan ChatGPT. Kamu bisa nulis makalah puluhan halaman dalam hitungan setengah jam. Bisa ngurus artikel keren dalam hitungan setengah jam. Ada teman saya, ayo saya mau bikin pidato seolah Bung Karno sini. Kamu dibantu oleh ChatGPT, secara individu kamu lebih cerdas. Cerdas dalam artian ini bisa diakui sebagai karyanya Vanda. Walaupun nulis ChatGPT, tapi kamu katakan ini Vanda. Setidaknya, kenapa? Setidaknya si tulisan itu lahir dari pertanyaanmu. Berani jawab. Dari promptnya ya. Pertanyaanmu cerdas tentu saja ya, dijawab menghasilkan dalam hitungan menit. Jadi itu makalah. Nah, apa yang bisa mengimbangi kecerdasan individu buatan? Yaitu AI itu. Itu namanya kecerdasan kolektif. Kalau dalam bahasa politiknya yang sering saya lagi kemukakan hari ini adalah itulah namanya gotong royong. Itulah namanya persatuan nasional. Suatu bangsa yang manusianya didepani oleh AI, artificial individual intelligence. Ini kan bisa setiap individu, setiap AI kan bisa ngasih rekomendasi tindakan berbeda-beda, ya? Rizal ini, Vanda ini, Bingo ini, Alfi ini, kan bisa tentang pernah kemana-mana. Bisa tentang pernah kapan, idenya bisa macam-macam. Artikel yang kamu buat oleh ChatGPT, oleh kamu, oleh Rizal, oleh dia bisa berbeda-beda. Rekomendasi tentang suatu masalah antara artikel yang dibuat oleh ChatGPT atas pertanyaanmu, kemudian artikel yang dibuat oleh Bingo atas pertanyaan dia, rekomendasinya bisa berbeda. Dan ketika ditaruh, dia kemudian menjadi keributan. Bisa jadi ribut antara artikel ChatGPT-mu dan artikel ChatGPT dia. Bisa ribut tentang masalah yang sama, ya. Hanya karena perbedaan kamu merumuskan pertanyaan dengan dia. Karena kemudian mesin itu akan mereaksi mana yang
ingin dijawab oleh pertanyaanmu dan mana yang ingin dijawab oleh pertanyaan dia. Meskipun pertanyaan sama, tapi mungkin dia menekankan pertanyaan apa, dia bagian menekankan pertanyaan apa, tapi tentang temanya sama. Bisa berbeda rekomendasinya. Yang bisa kita lakukan adalah menciptakan namanya collective intelligence. Bukan artificial individual intelligence, tapi yang bisa ngimbang itu adalah collective intelligence. Collective intelligence adalah kecerdasan kolektif. Bagaimana kecerdasan kolektif itu disusun? Pertama, basisnya adalah dia harus berbasis teknologi artificial collective intelligence, digitalnya. Kemudian basis analognya adalah collective intelligence, musyawarah mufakat, gotong royong, toleransi. Itu collective intelligence, itu masyarakat yang toleran, masyarakat bergotong royong, artinya masa itu sebagai kolektif punya kecerdasan kolektif. Dia tidak lagi individualis. Oke? Basis teknologi apa? Collective intelligence basis teknologi apa? Blockchain. Data yang akurat tapi terdistribusi. Tidak dipegang oleh satu perusahaan besar. Jadi memang harus ke sana. Itu skemanya kalau kita ingin menghadapi AI yang melompat-lompat kecerdasannya, membuat setiap individu cerdas sendiri-sendiri. Nah, kita menciptakan collective intelligence, gotong royong, kolaborasi, persatuan nasional. Basisnya adalah blockchain. Nah, belum ada ini hasil diskusi saya dengan seorang teman. Tapi ya baru 2-3 orang saja yang memikirkan itu. Tapi artinya kita nggak bisa hindari adanya AI itu. Nggak bisa kita hindari. Tapi sekali lagi, solusinya bukan dengan cara menutup AI, solusinya bikin teknologi untuk mengatasi itu. Yaitu artificial collective intelligence. Jadi teknologi arms race ya Mas? Teknologi arms race. Nggak bisa kita, gini ya, betul, perlombaan teknologi antar negara dan antar generasi. Nggak bisa kembali pada perintah awal. Penyakit baru, penyakit sosial baru yang lahir dari AI nggak bisa diselesaikan dengan sekedar aturan-aturan lama atau pembuat kebijakan yang cara berpikirnya usang. Nggak bisa. Kamu harus terus ikuti. Mau nanya satu lagi? Oke, boleh. Silakan. Ya udah satu lagi deh. Ya, perkenalkan nama saya Mandala. Saya dari Mandala. Saya dari Malang dan saat ini aktif di komunitas saya sendiri, fokus ke edukasi politik di Jawa Timur. Saya mau tanya, sebenarnya simpel Pak Budiman. Jadi karena sekarang kita itu hidupnya serba bebas, kita juga sering melihat banyak sekali media digunakan untuk berpendapat. Kira-kira sampai sejauh mana sebuah berpendapat itu bisa dibatasi? Karena kemarin kita baru saja ada kasus di Rocky Gerung, itu cukup membuat saya tertarik sebetulnya sampai mana kebebasan berpendapat di Indonesia itu bisa dibatasi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bang Budiman. Oke. Oke nggak tuh Mas ngebatasin pendapat? Gini, Tunggu nih Mas. Mungkin dari orang media dulu deh. orang media dulu. Gimana Mas Alvin? Kalau saya pribadi, sebisa mungkin jangan dibatasi. Tapi ketika kita berpendapat, ketika kita berargumen itu kita punya alasan kita, argumennya apa, dasar-dasarnya apa, yang itu yang penting. Jadi diskusi kita itu akhirnya jadi bermanfaat, tidak hanya soal kita fokusnya ke hinaannya atau apanya gitu kan. Jadi yang diskursusnya yang penting adalah isinya itu apa gitu. Oke. Gimana Mas Budiman? Kalau menurut saya ini kan kebebasan individu berpendapat ya. Kebebasan individu berpendapat menurut saya yang batasnya adalah kecerdasan sosial itu tadi. Kembali pada soal tadi. Kecerdasan kolektif. Kecerdasan kolektif itu menghasilkan apa namanya etika. Jadi gini, seorang Rocky adalah orang selalu mengagungkan logika. Padahal dia lupa. Kalau kita terusin hidup hanya dengan logika, kita bisa jadi fasis. Fasisme itu logis, tapi gak etis. Logis loh fasisme itu, tapi gak etis. Yang mau saya katakan gini, kamu gak bisa hidup hanya dengan logika, harus ada etika. Etika lahir bukan dari kecerdasan individu, etika lahir dari kecerdasan sosial. Etika lahir dari kecerdasan kolektif, kembali sama tadi itu. Jadi
tugas setiap manusia bukan sekedar menjadi logis, tapi etis. Maksud saya gini, maksud saya kalau setiap orang hanya melakukan kecerdasan individu, setiap orang pada hakikatnya unik. Yang membedakan adalah orangnya sadar nggak gua unik. Kalau gua sadar gua unik, gua bisa kapitalisir dari politik kan. Seperti saya usulan tadi sama Reza. Setiap tuh orang unik, setiap orang punya kecerdasan. Setiap orang punya kecerdasan. Saya punya kecerdasan hal tertentu, tapi saya nggak punya kecerdasan ngurus media misalnya. Saya nggak punya kemampuan itu. Tapi kalau kecerdasan katakan organisir rakyat, mungkin saya punya. Alvin nggak punya, gitu. Kira-kira gitu ya, mungkin ya. Misalnya kayak gitu. Artinya kamu nggak bisa ngomongin hal itu benar saja, tapi kurang pener. Kalau Jawa, pener itu apa? Bijak, pas. Karena gini, kita ini hidup di masyarakat, bukan di lembaga akademis. Oke? Kalau hidup di lembaga akademis, bener, kesimpulan bener, diuji secara akademis, kausalitasnya. Kalau di sosial enggak. Di sosial itu, ya, cara berpikirnya, bener. Bijak, benar. Kehidupan sosial sehari-hari, karena kita berhadapan dengan orang dengan berbagai latar belakang. Yakinan. Kalau di akademis, premisnya harus benar, hipotesisnya harus benar. Diuji secara akademis dalam ujian disertasi, jadi benar, dapat lulus. Benar. Kalau dalam sosial enggak. Bener, baru bener. Itu sosial, kehidupan sehari-hari itu banyak. Nah, kebebasan berpendapat berdasarkan logika saja itu hanya boleh di lembaga akademis atau lembaga riset. Itu nggak boleh dibatasi. Nggak boleh dibatasi. You mau riset rekayasa biologi yang bisa menyebabkan misalnya nih, maaf misalnya, bukan saya nggak perlu minta maaf, bisa aja ini kebenaran saintifik. Kan di Australia, kan di Cambridge sudah ada orang bisa bikin janin tanpa hubungan seksual. Ada embrio lahir ambil dari stem cell tangan kanannya Bingo, jadi anak tanpa hubungan seksual. Biologically speaking sudah bisa tanpa hubungan seksual diambil. Jadi kayak kisah Nabi Adam dari tulang rusuknya kemudian dari perempuan kan. Enggak, tapi ini dulu kita anggap itu persoalan teologis, tapi sekarang sudah jadi persoalan teknologis. Kita sekarang kan menghadapi itu. Ingat ya? Seluruh hal yang kita dengar sebagai mukjizat dalam kisah-kisah kitab suci itu sekarang sudah bisa dilakukan. Dulu yang kita anggap sebagai keajaiban teologis sekarang sudah menjadi kelaikan, sudah menjadi kebenaran teknologis. Oke. Kita akan menghadapi itu soal lainnya. Itu ada soal lainnya. Tapi saya mengatakan kebebasan individu berdasarkan logika saja hanya boleh di lembaga akademis atau lembaga riset. Tapi kebebasan individu dalam masalah sehari-hari itu tidak boleh hanya dalam logika, harus ada etika. Karena itu tidak semua hasil penemuan di lembaga riset atas nama kebebasan kemudian sepenak-enaknya bisa diproduksi untuk masyarakat. Bahkan meskipun teknologi tadi berhasil menghasilkan seorang janin tanpa hubungan seksual diambil dari stem cell-nya saja, benar itu secara ilmiah, sangat benar. Sangat robosan. Sangat robosan, nggak boleh sains nggak boleh dibatasi. Tapi kemudian atas nama kebebasan di masyarakat, ya udah kita buat itu industri melahirkan bayi tanpa hubungan seksual. Gak etis ya mas? Gak etis. Nah, disitulah ketika Anda masuk ke kehidupan sosial sehari, ada namanya etika. Etika adalah produk kecerdasan kolektif, produk kecerdasan sosial. Kalau yang tadi di akademis seorang risetnya itu kecerdasan individu, bahkan mungkin dibantu dengan AI juga, akhirnya kemudian bisa otak-atik gatuk, ACGT, DNA segala macam, akhirnya melahirkan bayi tanpa hubungan seksual. Benar, tapi orang bener kata orang Jawa, nggak pas, nggak bisa. Di situ, itu karenanya saya berharap di era kemajuan ke depan orang nggak cuma hanya belajar matematika, komputer, belajar filsafat. Etika publik, etika sosial, ya, karena masyarakat yang hanya berbicara kebenaran dan kebebasan individu
masyarakat itu akan runtuh. Dan jangan pintar sendirian juga nggak sih, Mas? Oh pastinya. Hmm. Jangan pinter sendirian, yang lainnya bodoh. Jangan juga semuanya pinter, tapi pinter sendiri-sendiri. Ada ya? 10 juta orang pinter sendirian itu nggak baik. Karena pasti akan menindas yang 9 juta yang lain. Jangan juga 10 juta orang semuanya pinter, tapi sendiri-sendiri pinternya, itu juga rusak. Kita butuh masalahnya secara individual pinter-pinter sendiri, tapi kemudian ada kecerdasan, kepintaran kolektif. Ini loh yang kita maksud membangun bangsa dan negara. Itulah persatuan nasional, itulah gotong royong. Gitu loh. Ya. Jangan pinter sendirian, dan jangan pinter sendiri-sendiri. Dua hal yang berbeda. Ya. Oke. Pinter bareng-bareng. Oke. Terakhir ya, Ya. dari Mas. Oke, Mas. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya Ari. Saya ingin bertanya sih tadi. Menarik ketika kita bicara abstraksi dan konkret gitu. Ya. Sepertinya posisi kita ini posisi di mana kita untuk mengejar sebuah konkret aja tertinggal gitu, Pak. Tertinggal. Oke. Nah, ada nggak sih, Pak, pengaruh kebijakan politik luar negeri gitu, sehingga mempengaruhi itu gitu. Dan kemudian untuk bagaimana cara untuk mengejar sebuah konkret itu menjadi sebuah abstraksi yang memang harus diterapkan gitu. Abstraksi itu kan tidak mungkin tidak bisa gitu. Abstraksi itu bisa. Dan kemudian di mana kita berpacu dengan abstraksi itu akan terus berkembang gitu, Pak. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Ari. Ini pertanyaan terakhir, tapi saya mau ingatkan ya, kita bangsa Indonesia, kita tinggal di Nusantara. Ingat ya, kita tinggal di sebuah negara, tempat kekayaan atau keanekaragaman biologi atau hayat itu terkaya di dunia nomor 1. Biodiversity. Biodiversity kita nomor 1, darat dan laut kalau digabung, terkaya nomor 1 di dunia. Kalau darat saja kita ketiga. Pertama Brasil, kedua Kongo. Nomor 2. Pertama Brasil, Amazon, baru kita. Kalau darat saja. Tapi kalau gabungan darat dan laut, kita ini terkaya nomor 1 di dunia, biodiversity. Kita juga ada negara dengan keanekaragaman kultural terkaya nomor 2 di dunia. Jumlah suku kita. Nomor 1 itu Papua New Guinea. Meskipun negara lebih kecil, ternyata lebih banyak jumlah sukunya. Mungkin karena setiap lembah udah beda suku jajan di sana ya. Kita tuh terkaya di dunia. Dengan keanekaragaman sosiokultural terkaya di dunia. Saya mau bilang kepada sama kamu dan kita semua. Kita ini adalah bangsa yang punya kemampuan abstraksi dan imajinasi tinggi. Kita ini, Indonesia ini bangsa yang punya kemampuan imajinasi yang sangat kaya. Karena setiap bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Sasak, bahasa Tapanuli, bahasa suku Dayak Iban, itu kan abstraksi. Abstraksi loh itu. Gedang di Jawa itu adalah pisang. Gedang di Sunda itu pepaya. Itu abstraksi loh. Ucapan sama tapi untuk dua benda yang berbeda. Itu artinya orang Jawa, orang Sunda yang sama-sama satu pulau. Untuk kata yang sama mereka menyebut dua benda yang berbeda. Abstraksi bukan? Kemampuan berbahasa, kemampuan seorang memproduksi bahasa atau satu kelompok manusia berproduksi bahasa, itu kan kemampuan abstraksi, teman-teman. Bahasa adalah produk manusia untuk menunjukkan dirinya berbeda dengan monyet, berbeda dengan lumba-lumba. Vocabulary, grammar. Artinya kita ini bangsa yang punya kemampuan abstraksi paling beragam di dunia. Nomor 2 lah. Kedua, suatu bangsa yang punya kemampuan abstraksi ini, kenapa? Berapa bangsa yang bisa memproduksi banyak bahasa itu punya kemampuan abstraksi? Karena dia memproduksi logika yang berbeda-beda antar sukunya. Kok logika? Ya logika. Cara melihat masyarakat. Orang Jawa untuk ngomong makan saja punya banyak suku kata.
Ketika saya ngomong ibu saya makan, adik saya makan, teman saya makan, pembantu saya makan, kata makan saja udah banyak kosakatanya. Karena dia dari hierarki sosialnya. Kemampuan menemukan satu kata untuk tingkat struktur masyarakat yang berbeda itu juga abstraksi bukan? Artinya orang Jawa katakanlah punya kemampuan abstraksi dalam melihat masyarakat sebagai lapisan-lapisan sehingga butuh kosakata yang berbeda untuk kegiatan yang sama. Itu abstraksi. Orang Inggris punya kemampuan waktu, past, present, future. Artinya dia punya kemampuan abstraksi tentang waktu, konsep tentang waktu, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Orang Indonesia enggak ya? Ditambahin kata dulu, kemarin, besok, akan. Orang Inggris kan enggak. Cukup satu kata pakai past, present, future. Itu menunjukkan bahwa cara berpikir kita punya kemampuan abstraksi yang berbeda-beda. Kemampuan abstraksi dalam memproduksi bahasa juga kemampuan melahirkan narasi, kemampuan dongeng, bikin dongeng. Dongengnya orang Aceh, dongengnya orang Sumatera Barat, dongengnya orang Jawa, folklornya orang Bugis. Artinya apa? Artinya bangsa ini punya kemampuan memproduksi imajinasi yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Kok bisa? Bisa. Karena kita hidup di atas keanekaragaman sosial. Dan keanekaragaman sosial itu hidup di atas keanekaragaman hayati. Artinya apa? Orang Nusantara ini sebenarnya dikasih tugas sejarah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan imajinatif. Pekerjaan-pekerjaan abstraksi. Karena apa? Karena orang Nusantara nggak perlu melakukan kerjaan-kerjaan konkret untuk sekedar makan. Orang Eropa dengan 4 musim Harus prepare winter. harus prepare winter. Indonesia lempar kayu dari tanaman. Jadi orang Indonesia sebenarnya ditakdirkan bukan menjadi bangsa tukang. Dia menjadi bangsa pemikir. Karena apa? Karena basic needs-nya sudah diselesaikan oleh alam. Orang Jepang ya harus jadi tukang. Kalau nggak jadi tukang mati dia. Orang Eropa harus jadi tukang. Kalau nggak dia mati karena musim dingin. Orang Nusantara tidak. Tidak. Untuk makan nggak usah kerja, nggak usah mikir. Untuk makan nggak usah mikir. Akhirnya apa? Orang Nusantara itu punya banyak waktu luang untuk bikin hikayat ini, bikin hikayat itu, cerita ini, batu ini, sakti, apapun lah. Itu narasi. Itu dia kemampuan abstraksi. Orang tetangga kita di kampung, lihat pohon beringin ini ada apa penghuninya, itu abstraksi. Masalahnya di orang Indonesia, kemampuan marketingnya rendah. Orang Arab bisa cerita, ini batu Hajar Aswad ini kayak gini. 1,5 miliar orang percaya bahwa batu Hajar Aswad ada ceritanya. Orang Yahudi yang cuma 15 juta di dunia. Orangnya cuma 15 juta tuh Yahudi di dunia. Tapi bisa dia cerita. Ini adalah tembok Ratapa. Ini tempat dulu Nabi Sulaiman. Ini tempat istana Nabi Daud. Ini dulu tempat keabstraksinya. Dan dipercaya oleh 2 miliar orang. Orang Kristen, orang Islam juga percaya. Selain orang Yahudi. Kamu abstraksi. Korea, satu bangsa. Jumlah penduduknya paling 50 juta. Tapi karena kemampuan abstraksinya sumber untuk berabstraksi cuma satu suku Korea. Tak karena ditopang oleh industri kreatif. Ditopang oleh industri perfilman. Alias seluruh anak muda sedunia pertama-tama sih cuma kenal kisah cinta remaja-remaja kota Seoul yang modern, nonton, ikut nangis, ikut tertawa. Oke, Hollywood pernah melakukannya, Bollywood pernah melakukannya, sukses. Cuma bedanya Hollywood dengan Korea apa? Kalau Hollywood, industri filmnya kulit putih memang bisa mendunia. Tapi orang Amerika, orang Hollywood cukup licik untuk tidak mengenalkan budaya India di sana. Kita nggak kenal budaya India. Orang Korea beda. Begitu
K-pop-nya bekerja modern, lama-lama orang-orang muda di seluruh dunia bisa tahu kisah-kisah intrik-intrik kerajaan-kerajaan Korea, ya kan? Setelah kemudian lihat industri pop, kemudian setelah itu sedikit-sedikit tahu dong intrik-intrik kerajaan-kerajaan Kaisar Yusin dan segala macam. Kalau Amerika enggak, Amerika tidak cerita tentang suku Apache enggak, karena industri kulit putih. Meskipun aslinya orang Amerika itu India, tapi kan industri kulit putih. Kalau Korea kan enggak, ya dari zaman ribuan tahun yang lalu sampai industri K-pop sekarang salah satu orang Korea. Juga India, Bollywood, kita tahu lah, Amitabh Bachchan, kita tahu Shah Rukh Khan, kita tahu ini, ya kan? Nonton Bollywood kisah modern di India. Tapi lama-lama orang jadi dengan nonton cerita Mahabharata-nya, filmnya, Ramayana-nya, lama-lama tahu Ashoka. Ditelusuri, katakanlah dijebaknya di kehidupan modern, tapi lama disuruh mengenal budaya India. Korea Selatan juga gitu. Untuk mengenal budaya modern orang-orang muda Korea Selatan, lama-lama kenal kerajaan. Indonesia, Nusantara ini punya banyak ratusan kisah. Malin Kundang, Bandung Bondowo, Sultan Kuban Perahu, Sultan Agung, Tribuana Tunggadewi, Kian Arok, Roro Jonggrang. Belum yang di Bali, belum yang di Kalimantan, ratusan kali. Tapi kenapa tidak ada orang Australia tahu kisah Roro Jonggrang? Kenapa anak muda Singapura tidak tahu kisah Malin Kundang? Karena kemampuan abstraksi kita yang sangat kaya dan berusia ratusan tahun itu selalu ditaruh di masyarakat agraris, tidak ditopang oleh masyarakat industri kreatif, tidak ditopang oleh masyarakat industri digital. Itulah yang membuat kisah-kisah Korea hari ini dan masa lalu menjadi mendunia. Tapi kisah-kisah Nusantara kita tidak pernah menjadi dunia. Padahal kita ini nggak dikasih kerepotan untuk mengerjakan hal-hal fisik untuk sekedar makan. Harusnya kita punya banyak waktu luang. Nah, di sini teman-teman saya mengatakan anak muda ini nanti kalau suatu terjun politik harus berpikirkan strategi kebudayaan macam apa yang harus ditopang industri kreatif agar hikayat dan kemampuan abstraksi nenek moyang kita bisa dikenal sedunia, sehingga anak-anak muda di Argentina, anak-anak muda di Mesir tahu kisah Roro Jonggrang karena mereka harus nonton itu di film produksi E-pop, Indonesian pop. Ya, mereka harus tahu. Orang-orang Belanda, orang-orang Prancis harus tahu kisah Sangkuriang. Orang Perth harus tahu kisah apa? Panji Semiran. Kita aja nggak kenal kok. Nah, ini karena itu kemampuan kita nggak masalah dengan kemampuan abstraksi. Masalah adalah kemampuan abstraksi kita nggak ditopang oleh masyarakat industri. Itu masalah. Ya. Oke, thank you teman-teman atas pertanyaan-pertanyaannya. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa ditanyakan secara informal nanti setelah selesai ya. Oke, dengan itu semua berarti kita tutup sesi kelas Inspirasi Budiman Sujatmiko offline perdana hari ini. Thank you Mas Alvin, thank you Mas Budiman, thank you teman-teman udah hadir. Jangan lupa nonton dan kalau ada pertanyaan lagi ntar, kalau ada yang masih bingung mungkin bisa di rewind karena direkam ya, bisa ditonton lagi. Mungkin gimana kata-kata penutupnya Mas Budiman? Sampai ketemu di kelas berikutnya. Kata-kata penutupnya, anak muda tugasnya teman-teman dan kita semua. Kalau ingin Indonesia jadi negara maju, satu, jangan kekang imajinasi kita. Karena kita adalah turunan nenek moyang yang pandai berimajinasi. Orang kita di kampung pandai berimajinasi. Ada pohon beringin aja ceritanya banyak. Ya kan, di kampung kita ada pohon beringin aja ceritanya banyak tuh. Ada kuntilanak, gendruwo, terserah ya. Bawa ini apa? Terserah. Tapi itu menunjukkan bahwa nenek moyang kita di kampung kita itu punya kemampuan imajinasi. Ya kan? Cuma nggak ditopang oleh industri kreatif aja. Jangan takut berimajinasi. Kedua, imajinasi itu harus diterjemahkan menjadi teknologi. Dan ketiga, berkolaborasilah untuk menciptakan kecerdasan kolektif. Hasilnya nanti gotong royong dan persatuan nasional supaya Indonesia menjadi negara industri maju di atas keanekaragaman hayati darat laut nomor 1 di dunia dan di atas keanekaragaman kultural nomor 2 di dunia. Itu.
Itu aja pesannya. Ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di kelas inspirasi Budiman Sujatmiko berikutnya. Sampai jumpa.